Hai sahabat horor Kalimantan, tentunya kalian tidak pernah terpikirkan kalau film-film horor mengerikan yang pernah kalian tonton diambil dari kisah nyata yang mengerikan. Bayangkan bagaimana jika kita mengalaminya. Dram cerita di kehidupan nyata yang diangkat menjadi sebuah film memang selalu menarik untuk ditonton. Apalagi kalau dibungkus dengan genre horor yang menampilkan hantu dan segala misteri lainnya. Tak jarang film-film tersebut membuat penonton terpukau, bahkan merinding. Setelah melihat film horor itu, banyak yang takut, tak sanggup membayangkan keangkerannya. Namun, bagaimana jika ada kisah atau pengalaman seseorang yang bahkan lebih menakutkan dari film-film horor tersebut? Itulah yang terjadi pada 5 kejadian nyata berikut ini. Bayangkan bagaimana jika kita mengalaminya. Tentu lebih menyeramkan daripada film horor. Penasaran seperti apa sih kisah-kisahnya? Simak baik-baik kisah di bawah ini. 1. Mayat di bawah ranjang. Mayat di bawah ranjang sudah sangat umum di film-film horor. Bahkan banyak orang suka parno dan takut melihat ada apa di bawah ranjang saat tengah malam. Meskipun sebenarnya tidak pernah ada apa-apa, kecuali di kamar hotel, terutama di Amerika Serikat. Mayat-mayat banyak ditemukan di bawah ranjang hotel di seluruh Amerika seperti Florida, California, Las Vegas, Atlantic City, dan New Jersey. Satu kasus yang rada mengerikan terjadi pada tahun-tahun 2003. Seorang tamu mencium bau aneh di kamarnya di Motel Capri. Meski jendela sudah dibuka selama 3 hari berturut-turut, dan tentu saja kamarnya telah diberi banyak pewangi, bau aneh tersebut tetap tidak hilang. Setelah tamu check out, staf hotel segera mulai membersihkan kamarnya, di mana mereka menemukan mayat pria yang sudah membusuk di bawah ranjang kamar tersebut. 2. Dyatlov Pass Incident. Pada tahun 1959, sebuah kelompok pendaki gunung berkebangsaan Rusia tiba-tiba menghilang saat sedang mendaki. Saat tenda mereka ditemukan, tim penyelamat shock dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mayat para pendaki sudah bergelimpangan di tanah dengan pakaian yang minim di gunung salju saat musim dingin. Tenda-tenda robek dan jasad tersebut berwarna oranye dengan luka dalam yang setara dengan kecelakaan mobil. Lebih anehnya, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Meski tubuh mereka ditemukan dalam keadaan tengkorak dan tulang rusuknya patah. Bahkan seorang wanita ditemukan tanpa mata, lidah, dan beberapa bagian dari wajahnya. 3. Telepon dari akhirat. Pada tanggal 12 September tahun 2008, 2 buah kereta api saling tabrakan di Los Angeles menewaskan 25 orang. Salah satu penumpang yang tewas bernama Charles Epeck yang sedang pergi menuju Elba untuk wawancara pekerjaan. Dia sangat berharap bisa mendapatkan pekerjaan ini agar dapat menikahi tunangannya, Andrea Katz, yang tinggal di California. Setelah kecelakaan naas itu terjadi, telepon genggam Charles membuat sambungan telepon berkali-kali ke tunangannya, adiknya, ibu tiri, dan juga kakaknya. Namun tiap diangkat, mereka tidak mendengar apa-apa. Dan ketika ditelepon balik ternyata telepon genggamnya mati. Keluarga Charles hanya bisa berharap bahwa Charles selamat dan mencoba menelepon mereka untuk memberi kabar. Ketika regu penyelamat melacak sinyal telepon dari Charles, mereka menemukan tubuh Charles di bawah runtuhan kereta. Setelah investigasi, mereka menyimpulkan bahwa Charles tewas seketika ketika tabrakan terjadi dan dia tak mungkin bisa menelepon. Dan ngomong-ngomong mereka tak pernah menemukan telepon genggamnya. 4. Ellie Salam. Tragedi ini terjadi di bulan Februari tahun 2013. Mungkin peristiwa ini udah nggak asing di telinga kita. Mahasiswi 21 tahun bernama Ellie Salam ditemukan mengambang di tangki penyimpanan air di atap Hotel Cecil, Los Angeles. Jasadnya baru ditemukan oleh staf setelah banyak tamu hotel yang mengeluh bahwa air keran untuk minum rasanya aneh. Saya ulangi. Mereka minum air dari tangki penyimpanan air di mana jasad Ellie Salam ditemukan. Tidak ada tanda-tanda trauma di tubuh Elisa. Dia juga tidak terpengaruh obat-obatan atau alkohol. Sehingga penyebab kematian tersebut diyakini
karena tenggelam. Pertanyaannya, bagaimana Elisa bisa mendapatkan akses ke atap di mana banyak alarm dipasang dan pintu untuk menuju atap dikunci? Lalu, bagaimana juga Elisa dapat membuka tutup tangki yang berat itu seorang diri, masuk dan lalu menutup lagi tutup tangkinya tersebut? Tapi yang paling bikin bergidik adalah saat-saat terakhir sebelum Elisa tewas. 5 rumah paling berhantu di Amerika. Kisah horor ini berawal dari kedatangan Charles Ray Tonnelly, istrinya Linda, dan pembantunya Essie ke sebuah mansion megah di Pennsylvania. Pernikahan Charles dan Linda menjadi retak dan hancur ketika Linda memergoki Charles sedang berselingkuh dengan Essie pada musim dingin. Tahun 1871, Linda marah dan langsung menusuk Charles dan memotong-motong tubuh Essie, namun ini hanyalah permulaan. Di tahun 1900, datanglah Dr. Adolf C. Brunrichter meninggali rumah tersebut. Dia menyebabkan sebuah ledakan yang memecahkan semua jendela dan menarik kedatangan polisi. Saat polisi menggeledah rumahnya, mereka menemukan eksperimen mengerikan di mana sang dokter mencoba untuk menghidupkan kembali kepala wanita-wanita muda yang tewas. Nah, itulah teman-teman horor Kalimantan. 5 kisah nyata mengerikan dari internet. Bagaimana jika kalian yang mengalaminya?